Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komang Arya Pujatama dari Stikes Menaroli Penari, kelas G2 Farmasi NIM F 2018-01088, di mana pada kesempatan malam ini saya akan membawakan penjelasan PPT yang berjudul biofabilitas dan bioequivalensi, yang dimana biofabilitas adalah fraksi dari dosis obat yang diberikan mencapai sirkulasi sistemik, sedangkan bioequivalensi adalah satuan pengujian untuk membandingkan biofabilitas terhadap produk kontraktor, di mana pada hal ini ada rute pemakaian obat terdapat dua, yaitu intravaskular dan ekstravaskular, di mana intravaskular merupakan obat langsung dalam pembuluh darah atau sirkulasi sistemik. Contoh pemberian obatnya itu intravena, intraarterial, intratekal, dan intrakardikal. Saya akan menjelaskan satu-satu, di mana intravena adalah metode pemberian obat melalui injeksi atau infus melalui intravena. Sedangkan intraarterial adalah penetapan karakter dalam arteri. Sedangkan yang terakhir intratekal merupakan suatu proses persalinan. Kemudian ekstravaskular, yang dimana merupakan obat harus melalui fase absorpsi agar dapat mencapai sirkulasi sistemik. Contoh-contohnya yaitu pemberian per oral, per rektal, subkutan, perinhalasi, bukal, sublingual, intramuskular, dan intraperitoneal. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang dimana yang pertama yaitu per oral, adalah obat yang masuk ke dalam tubuh dengan berbagai jalan, yang paling tepat atau yang paling umumnya adalah melalui mulut. Sementara rektal melalui rektum yang layak untuk obat yang merangsang atau yang diuraikan asam lambung. Sementara subkutan yaitu melalui suntikan ke area bawah kulit. Dan ada perinhalasi, yaitu melalui saluran pernapasan atau bisa menghisap, lebih tepatnya menghirup. Dan terbagi lagi dengan bukal, yaitu dimana pemberian obat yang disimpan di bawah lidah. Terbagi lagi menjadi sublingual, di mana zat berdifusi ke dalam darah melalui jaringan di bawah lidah. Sedangkan intramuskular yaitu injeksi ke dalam otot tubuh. Dan yang terakhir intraperitoneal, merupakan teritonium yang terletak antara dinding abdomen dorsal. Baik, saya lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu saya langkahi ke bioavailabilitas, di mana ialah jumlah relatif dari obat yang masuk ke sirkulasi sistemik sesudah pemberian obat dalam sediaan tertentu, serta kecepatan peredaran obat dalam sirkulasi sistemik. Nah, yang dimana dimaksud di sini adalah kecepatan obat, mungkin rute waktu obat beraksi. Lihat di situ kecepatan peraksian obatnya. Dan biofabilitas absolut, di mana yaitu suatu angka yang menunjukkan rasio ketersediaan hayati suatu obat yang diberikan ekstravaskular terhadap intramuskular. Dapat diukur dengan membandingkan AUC produk yang bersangkutan setelah pemberian oral dan intravena. Selanjutkan ke biofabilitas relatif, di mana biofabilitas relatif adalah suatu ukuran yang menunjukkan perbandingan kecepatan dan derajat suatu sediaan obat mencapai sirkulasi sistemik terhadap sediaan yang lain yang digunakan sebagai pembanding, di mana fraksi obat diberikan dapat mencapai sirkulasi sistemik setelah satu profil penting dari farmakokinetika obat. Namun jika diberikan melalui rute pemberian lain,
kapabilitasnya mungkin saja akan menurun atau akan berubah. Bioequivalensi, yaitu studi bioequivalensi dilakukan karena banyak produk obat yang menganggap ekivalen farmaseutik tidak memberi efek terapik yang sebanding pada penderita. Bioequivalensi itu dua sediaan dikatakan bioekivalen apabila nilai parameter-parameter farmakokinetikanya yang dibandingkan tidak menunjukkan perbedaan yang bernamakan secara statistik, terutama yang Cmax, Tmax, dan AUC, ataupun kalau ada perbedaan tersebut tidak lebih dari 20%. Mungkin ini contoh uji bioequivalensi. Nah, di mana dari data uji bioequivalensi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, nilai ketiga parameter ketersediaan hayati menunjukkan pembanding cenderung memberikan derajat ketersediaan hayati yang sedikit lebih baik. Mungkin ini contoh uji bioequivalensi. Tapi saya belum dapat menjelaskan lebih detail contoh-contohnya ataupun gambarnya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dalam presentasi saya hari ini. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan gambar-gambar dari atau contoh-contohnya karena saya juga masih dalam proses belajar. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena kita sama-sama belajar, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.